Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV channel terpilih dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Dan alhamdulillah, puji syukur atas rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala, kita dapat berjumpa kembali dalam acara Anugerah bersama narasumber inspiratif yang siap berbagi kisah perjalanan hidupnya untuk kita ambil bersama pelajaran sebagai bahan untuk meningkatkan semangat dan motivasi dalam meniti perjalanan hidup kita. Dan anugerah hari ini bertema tentang ibu yang tak pernah lelah menjadi cahaya untuk anak istimewa. Dan di studio tentunya sudah hadir narasumber spesial kita. Beliau adalah seorang ibu yang saat ini sedang membimbing dan mendampingi putra tercintanya yang memiliki keistimewaan diberikan oleh Allah dengan kondisi yang berkebutuhan khusus. Beliau adalah Ibu Lisa Wahyuningrum Purnomo, SEMM. Dan juga tentunya beliau bersama putra tercintanya ada Mas Ruben Melchior Jefferson Kiuk. Ya, dan juga hadir di studio salah satu kepala sekolah dari Mitra Ananda Karanganyar, yaitu beliau Ibu Sri Warjanti SPD. Tentunya mari kita sapa terlebih dahulu. Selamat sore Ibu Sri, Ibu Lisa, sore Mas Ruben. Selamat. Apa kabar hari ini Mas Ruben? Apa baik? Alhamdulillah baik. Semangat selalu ya Mas Ruben. Semangat ya? Semangat. Semangat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi kesini, sebelum kesini di rumah ngapain aja? Makan. Di rumah. Oh, makan. Dimasakin ibu ya? Makan. Makan apa tadi? Makan. Soto. Oh, soto. Sangat segar ya, alhamdulillah. Iya, bisa menambah semangat untuk kegiatan hari ini begitu. Dan juga ada Ibu Lisa Wahyuningrum sebagai ibunda dari Mas Ruben sendiri. Selamat sore Ibu. Selamat sore Kak. Ya, Selamat sore. Kabar hari ini sehat? Sehat. Alhamdulillah sehat. Dan juga Ibu Sri Warjanti SPD. Beliau adalah kepala sekolah SLB Mitra Ananda Karanganyar. Selamat sore Ibu. Sore. Ya, kabar sehat juga nih hari sehat ini. Semangat selalu. Yes. Ini aktivitasnya apa tadi? Sudah kalau sempat ke sekolah? Kita berolahraga dulu pagi. Berolahraga. Jadi tadi sudah sempat datang ke sekolah ya? Yeah. Kemudian baru ke sini. Dan tentunya pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, kita nantinya akan berbincang banyak ya, mengenai tentang perjuangan seorang ibu dalam mendampingi putranya yang kebetulan Allah beri keistimewaan dengan kondisi yang berkebutuhan khusus, baik aktivitasnya di rumah maupun aktivitas sehari-harinya di sekolah begitu. Baik, Ibu Lisa nih, untuk Ibu Lisa bisa diceritakan ini sedikit mengenai tentang Mas Ruben dan juga aktivitas sehari-harinya begitu. Jadi dari awal. Iya, boleh. Jadi saya mengetahui kondisi anak saya berkebutuhan khusus autis sejak dia berumur 1 tahun 6 bulan. Jadi pada waktu saya ke dokter dan anak Ruben didiagnosa, apa yang harus saya lakukan gitu. Jadi saya cepat harus bertindak karena ini harus secepatnya dilakukan gitu kan. Akhirnya saya mengajak Ruben untuk terapi dari kecil dia. Iya. Kalau terapinya itu sampai sekarang masih
berproses terlaksana. Iya, masih puji Tuhan masih berjalan tapi mungkin sekarang terapinya lebih ke arah akademik dan ke arah sosialisasi dengan lingkungan seperti itu. Jadi misalnya gimana Ruben nanti bisa di masyarakat bergaul dengan lingkungan yang beraneka ragam manusia seperti apa, dia harus tahu gitu. Kalau aktivitas di rumahnya ini Bu, Mas Ruben biasanya suka ngapain begitu? Karena Ruben sudah sekolah, kalau pagi sekolah, terus ya seperti anak-anak pada umumnya lah. Jadi Ruben sekolah, pulang sekolah dia masih les di tempat les dia okupasi terapi, tapi lebih ke arah akademik. Terus kalau misalnya dia mau saya ajak tidur siang ya tidur siang, tapi kalau tidak mau saya ajak jalan-jalan. Iya, olahraga gitu buat di sore hari. Oh iya, berarti memang ya walaupun qadarullah Allah beri keistimewaan dengan kondisi berkebutuhan khusus, tapi aktivitas untuk anak seperti anak pada umumnya itu memang diusahakan dan kita itu berjalan masih berjalan dengan baik begitu ya, baik di rumah maupun lingkungan sekitar begitu. Kebetulan Ruben mempunyai satu kakak. Oh iya. Iya, kakaknya sudah kuliah, tapi dari awal itu kakaknya menemani dia kepindahan ke Solo gitu. Jadi kakaknya berkorban, dia meninggalkan sekolahnya di tengah-tengah semester karena saya mau terapi Ruben ke Solo gitu. Jadi kalau sebelum ke Solo ini sebelumnya di mana Bu rumahnya? Kebetulan Ruben itu lahir di Bekasi dan tinggal di Bekasi. Jadi karena kalau terapi di Bekasi itu kita harus ke Jakarta, dan itu perjalanan itu kayak memakan waktu. Jadi terapi misal 1 jam, dia perjalanan bisa 2 jam apa 3 jam bolak-balik, itu saya rasa tidak bisa seperti ini seterusnya. Kemudian saya memutuskan tahun 2015 pindah ke Solo. 2015 pindah ke Solo ya, salah satu alasannya untuk melanjutkan terapi ini ya Mas Ruben. Mohon maaf Ibu, tadi kan disampaikan bahwa Mas Ruben ini punya kakak. Kalau kakaknya sendiri, maksudnya kondisinya apakah ya normal atau juga seperti Mas Ruben? Kakaknya seperti normal. Alhamdulillah. Seperti biasa, sudah kuliah di semester tahun kedua di UKSW Salatiga. Ya, jadi kakaknya itu menurut saya sebagai terapis Ruben sebenarnya, terapis yang utama, yang pertama gitu. Jadi kakaknya selalu membawa dia maaf ya, saya agak sering terharu kalau cerita tentang Ruben. Jadi kakaknya itu selalu berbicara, Ruben harus seperti anak normal gitu. Tapi saya tidak sakit hati kakaknya seperti itu, soalnya dia selalu mendorong, Ruben nanti harus normal, bisa nonton bioskop, bisa kakak ajak nongkrong gitu. Ya udah, puji Tuhan sekarang Ruben bisa lebih dekat sama kakaknya, bisa lebih sayang sama kakaknya, dan kakaknya juga menerima kondisi adiknya gitu. Alhamdulillah sekali. Ini kakak ini juga menjadi salah satu pendorong ya untuk perkembangan kondisi dari Mas Ruben sendiri. Dari lingkungan keluarga itu mungkin terapi yang paling dasar. Konstan ya. Paling dasar itu didapat dari keluarga. Gimana keluarga bisa menerima saudaranya, menerima anak seperti ini, itu suatu terapi. Jadi progres Ruben yang capai itu mungkin dari seperti itu, yang kita mungkin nggak masuk akal ya mungkin cuma seperti itu, tapi itu penerimaan Ruben sebagai anak biasa lah, maksudnya itu bisa menjadi acuan dia untuk menjadi berkembang lebih baik gitu. Ya, alhamdulillah. Jadi walaupun kondisi Mas Ruben yang istimewa ini, tapi keluarga alhamdulillah dengan ikhlas dapat menerima dan dapat mendampingi dengan ketulusan, dengan kasih sayang gitu. Yang penting support dari keluarga aja sih, menurut saya seperti itu.
Kalau Mas Ruben sendiri ini Mas Ruben kalau di rumah paling suka ngapain? Ben. Suka Bantu apa mama. di rumah? Nonton. Nonton film. Nonton apa? Nonton film. Apa film paling yang disukai apa? Kartun? Nonton film. Film apa, Bu? Oh, Apa ya? Apa? Kartun ya? Bobo ya? Bobo Boy. Oh iya. Iya. Jadi Iya. memang kita masih kendala dalam komunikasi. Iya nggak apa-apa. nggak Tapi apa-apa secara keseluruhan dia bisa melakukan semua instruksi. namanya. Di rumah sudah bisa, di sekolah Alhamdulillah. juga bisa. Ya secara aktivitas bisa menuruti ya apa Iya. yang mungkin orang tua ataupun Iya, guru betul. perintahkan, arahkan begitu. Nggih. Untuk Bu Sri Warjanti ini sebagai kepala sekolah di SLB Mitra Ananda Karanganyar. Nggih. Mungkin dari Ibu bisa diceritakan juga sedikit mengenai sekolah Ibu ini. Sekolah kami ini bermula dari klinik. Kita membuka klinik di Karanganyar karena kebutuhan masyarakat sekitar. Tapi lama-lama kok kebutuhannya meningkat dan kita buka sekolah autis itu Nanti itu. boom jadinya. Karena banyak sekali yang memiliki anak-anak berkebutuhan khusus autis. Jadi kayak dulu kita mau membuat itu sebagai laboratorium untuk autis. Kan belum ada. Iya. Tapi untuk sekolahannya sekarang sudah malah berkembangnya Berkembang di sekolah. malah, di sekolahnya, ya? Jadi sekolah kita itu lain dengan sekolah yang lain. Iya. Jadi kalau di tempat kita itu sekolahnya terpadu. Jadi sekolah di situ mendapatkan terapi. Di dalam sekolah itu ada terapi untuk anak-anak sesuai dengan kebutuhannya. Misalnya mayoritas ya hampir 80% itu mengalami kesulitan dalam berkomunikasi atau bicara. Saya mengatakan komunikasi ya, tidak harus bicara ya. Komunikasi itu kesepahaman dua belah pihak. Jadi di situ terpadunya kita itu selain akademik juga ada terapi-terapi di dalam sekolah tersebut. Oh iya, berarti memang di SLB ya, Mitra Ananda ini terpadu. Terpadu ya, tidak hanya bagaimana seorang guru mengajarkan kepada siswanya yang berkebutuhan khusus, tapi di situ juga ada terapi-terapi khusus begitu nggih. Kalau Mas Ruben sendiri ini masuk ke sekolah Ibu pada tahun berapa? 2025 dikurangi ya 2020-an ya, Mah. Oh, berarti sudah sekitar 5 tahun. 5 tahun ya. Oh, 5 tahun. Berarti kalau 5 tahun itu setingkat apa kalau di sekolah umum, Ibu? Dia masuknya itu di kelas 5 SD. Berarti memang tidak dari awal. Tidak dari awal. Kita melanjutkan dari sekolah yang sekolah lama. yang lama. Yang di Bekasi itu berarti nggak, Bu? Iya, salah satunya itu. Kebetulan di Solo sudah berapa sekolah? Kita kan terdaftar, jadi nanti ada melanjutkan berdasarkan dari sekolah lama ke sekolah baru. Sekarang dia sudah SMA kelas 1. Oh, SMA kelas 1 begitu nggih. Jadi kalau kenaikan kelasnya itu memang ada ujiannya juga ya, Bu? Ada untuk mid semester, ada semesteran, ada rapotan, ada liburnya juga. Kemarin juga kelulusan ada pelepasan siswa dari SMP ke SMA gitu. Baik. Nggih, untuk Bu Lisa ini di awal mengetahui kalau memang Mas Ruben ini memiliki keistimewaan dengan kondisi berkebutuhan khusus. Tadi kan sudah disampaikan bahwa di umur 1 tahun, sekitar 1,5 tahun, dan di situ keluarga bisa menerima dengan ikhlas begitu. Kalau kondisi dari sekitar gimana? Pasti ada penolakan ya, atau mungkin yang pada waktu itu kan autis itu belum banyak, jadi orang ini kenapa sih anaknya seperti itu gitu. Jadi
saya sempat shock juga dulu itu Ruben dikatain anak gila gitu. Tapi oleh orang-orang oleh sekitar masyarakat, ya? tapi anak-anak. Tapi saya anggap itu ya memang mereka karena tidak tahu Tidak ya tahu, sudah gitu ya. kan. Ya udah sih saya maafkan, maksudnya nanti paling enggak Ruben itu pasti berproses dan pasti bagus ke Iya, depannya. bakal membuktikan diri bahwa saya akhirnya akan membuktikan pada mereka bahwa mereka itu salah. Tetap mampu ya, walaupun memang ada keistimewaan gitu. ya, tetap semangat, tetap optimis dari keluarga bahwa Mas Ruben mampu untuk berkembang, untuk ya setidaknya dalam aktivitas sehari-hari itu bisa seperti anak-anak pada umumnya. Iya, begitu. Ya, kalau Mas Ruben sayang nggak nih sama mama, sama papa? Hah? Sayang. Saya kakak. Oh, kakak. Oh, sayang. Oh iya, ada kakak juga ya. Sama keluarga sayang ya? Sayang. Mas Saya Ruben. kakak. Oh, sayang kakak. Oh iya kakak. Karena memang yang sering mendampingi kakaknya mungkin. Iya, yang dari awal. Iya betul. Jadi sekarang kakaknya sudah kuliah, dia lumayan kehilangan. Oh iya. Jadi memang ya keluarga itu jadi salah satu pendorong utama, betul sekali. Pendorong yang paling dasar untuk tumbuh kembang dari Mas Ruben sendiri. Iya. Kemudian Ibu, tantangan terbesar ini ketika mendampingi Mas Ruben dalam tumbuh kembangnya dari kecil mungkin hingga sampai remaja ini di umur kurang lebih ya 17 tahun ya, 17-18 tahun ini. Iya, mungkin saya rasakan di awal-awal ya, di awal-awal dari Ruben kecil itu tantangannya masih berat banget gitu. Jadi saya harus melakukan perjalanan dari Cikarang ke Jakarta dengan membawa mobil, terus Ruben masih kecil, saya harus membuat susu di mobil, nanti marah-marah di mobil, itu suatu ya tantangan bagi saya waktu itu. Jadi ya mungkin bukan karena masalah saya naik transportasi seperti apa, tapi saya menemani Ruben di jalan itu luar biasa. Jadi saya harus mengendalikan emosinya. Jadi Ruben biar nggak marah, biar tenang, biar kita selamat sampai tujuan pulang, itu tantangan waktu masih kecil. Tapi berjalannya waktu Ruben bisa saya biar bisa berjalan seperti anak-anak, sudah bisa berkomunikasi dengan baik, sudah bisa mengungkapkan apa yang dia rasakan, itu sudah menghilangkan tantangan-tantangan, tidak membuat suatu kerepotan bagi saya gitu. Nah, dari tantangan-tantangan itu maka bukan membuat Ibu jadi down ataupun mentalnya turun, tapi dari tantangan itu menumbuhkan semangat, menumbuhkan kasih sayang yang lebih begitu ya. Iya. Oh iya, baik. Dan pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, dan untuk demikian tadi sedikit perbincangan awal kita dengan Mas Ruben, dengan Ibu Lisa sebagai orang tua Mas Ruben, dan juga Ibu Sri Warjanti sebagai kepala sekolah di SLB Mitra Ananda, di mana sekolah itu tempat Mas Ruben dalam menempuh pendidikan dan juga terapi. Dan pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami dan kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih tetap setia bersama kami di acara Anugerah hari ini dengan tema Ibu yang tak pernah lelah menjadi cahaya untuk anak istimewa. Masih bersama Mas Ruben dan juga Ibu Lisa sebagai ibunda dari Mas Ruben, dan juga bersama Kepala Sekolah SLB Mitra Ananda Ibu Sri Warjanti. Baik, Mas Ruben, seneng nggak diajak ke sini Mas Ruben? Senang. Oh, senang. Ini pertama kalinya ke sini? Iya.
Iya. Jawab. Jawab. Baik, baik Ibu Lisa, nggih. Ini kan Mas Ruben sudah menginjak umur remaja, nggih, sudah di umur 18 tahun. Nah, ini boleh bisa diceritakan ini perkembangannya seperti apa dan usaha-usaha yang dilakukan untuk membersamai tumbuh kembang dari Mas Ruben ini. Iya, terima kasih. Sekarang Ruben sudah menginjak dewasa, pasti yang saya lakukan berbeda dengan Ruben sebelumnya. Jadi Ruben itu sudah bisa saya ajak melakukan kegiatan-kegiatan di rumah tangga, misalnya mencuci baju, terus melipat selimut juga, maksudnya buat dia sendiri, ya, terus menjemur apa, Ben? Baju. Oh iya, saya sudah mengajarkan Ruben kegiatan-kegiatan di rumah seperti itu. Jadi karena udah usia juga ya, jadi dia harus saya kondisikan seperti itu. Jadi mungkin kalau orang tua yang mempunyai anak normal mungkin ya seperti itu ya. Saya menerapkan juga seperti itu kepada Ruben. Ruben bisa saya ajak beribadah sekarang, beribadah dengan tenang, misalnya dengan kondisi seperti dia bisa tenang sekitar 2 jam lah gitu, bisa saya ajak ibadah. Terus Ruben saya ajak ya bersosialisasi dengan teman-teman saya juga. Ruben sudah bisa seperti itu. Baik. Iya. Untuk ini Bu, menuju ke Mas Ruben memiliki kemampuan untuk mampu berkomunikasi dengan baik, mampu melakukan aktivitas-aktivitas seperti biasa. Ini ada treatment atau cara, entah itu terapi dan apa yang dilakukan begitu usaha-usaha itu? Yang penting pasti dari awal menerima kondisi Ruben seperti apapun, dia harus terima gitu. Jadi mungkin masyarakat tidak menerima ini anak kenapa gitu, seperti ini kok gaduh, kok bikin onar di tempat umum. Tapi saya selalu mendampingi Ruben, dan dari tempat-tempat yang ramai gitu saya bisa belajar Ruben harus bisa menyesuaikan. Mungkin di awal mungkin berat ya bagi Ruben, apa buat saya juga berat, tapi ini pembelajaran, pembelajaran buat Ruben juga, buat masyarakat lebih mengenal sebenarnya di sekitar kita itu ada anak seperti ini gitu. Jadi nggak apa-apa, saya tidak malu terus terang mengajak Ruben ke bioskop. Mungkin karena Ruben kondisi seperti itu, di awal-awal Ruben ke bioskop itu takut suara kenceng, tapi kebetulan Ruben kan juga masih ikut terapi neurosenso waktu itu. Jadi makin lama itu ketakutan akan suara kenceng dengan yang gelap, ruang gelap itu dia hilang. Jadi karena kebiasaan juga saya mengajarkan seperti itu, Ruben nanti bakal tinggal seperti masyarakat pada umumnya. Dan Ruben harus belajar dari sekarang, dan puji Tuhan saya sudah melewati itu semua. Ya, alhamdulillah. Jadi kehadiran Mas Ruben di keluarga Ibu Lisa ini bukan menjadi aib ya, karena memang semua itu pemberian Tuhan, begitu betul, ya. Allah sudah memberikan kepada keluarga Bu Lisa, dan itu menjadi salah satu amanah yang memang harus dijaga, dirawat, begitu ya. Mungkin semua orang yang memiliki anak kebutuhan khusus pasti akan bertanya, Tuhan, kenapa saya memiliki anak seperti ini? Kenapa harus saya? Kenapa harus saya? Tapi saya tidak akan kecewa ya kepada Tuhan. Dalam arti, kenapa sih harus saya gitu? Tapi saya gimana caranya? Saya memberi yang terbaik buat Ruben, dan saya tidak akan mengecewakan titipan Tuhan. Baik, Masya Allah. Sungguh memang keikhlasan dan kasih sayang dari Ibu untuk anak-anaknya. Kemudian untuk Bu Sri, ini
pertama kali Mas Ruben itu masuk ya, sekitar 6 tahun yang lalu nggih. Kalau dari sisi Ibu sendiri ini sebagai salah satu guru dan juga yang melakukan terapi di sekolah Mitra Ananda ini, saat itu ketika Mas Ruben masuk itu apa yang Ibu lihat, kondisinya seperti apa, dan mungkin langkah-langkah yang tepat untuk dilakukan kepada treatment untuk terapinya Mas Ruben dan juga teman-temannya yang mungkin kondisinya sama seperti Mas Ruben begitu. Kalau di sekolah kami pertama masuk itu kita berikan asesmen awal dari kemampuan siswa tersebut. Yang utama dulu Ruben itu tidak setinggi ini ya, masih kecil kayak anak-anak gitu. Terus itu biasanya anak-anak itu membutuhkan untuk terapi okupasi, yang untuk terapinya sama wicara. Hampir 90% di sekolah kami itu anak-anak mengalami gangguan komunikasi, terapi wicara itu untuk anak-anak autis. Jadi dari hasil asesmen nanti kita baru bisa membuat kurikulum untuk anak tersebut. Jadi dari hasil asesmen dari perilaku, edukasi, okupasi terapi, terapi wicara. Kalau ada fisiknya, Ruben tidak ada fisiknya, jadi tidak ada fisioterapi. Dari asesmen itu kita simpulkan, terus untuk kurikulum anak berikutnya itu kita bikinkan. Berarti apakah setiap anak itu memiliki cara ataupun kurikulum yang berbeda-beda? Iya. Satu kelas dengan kondisi yang sama, misalnya kelas 4 itu ada 3 anak dengan 3 kurikulum yang berbeda. Kita kurikulumnya itu individual education program yang kita berikan ke anak. Jadi per individu itu lain-lain. Ya. Jadi ya salah satu pendorong juga yang menjadikan Mas Ruben mampu berkembang sampai saat ini juga salah satunya dari terapi dan juga pendidikan di sekolah Mitra Ananda ini. Kalau aktivitas di rumah nih ini Bu Lisa, apa yang mungkin hal-hal yang bikin Mas Ruben senang atau nyaman, atau bahkan sebaliknya begitu, yang sesuatu hal ataupun sesuatu kejadian yang membuat Mas Ruben itu mungkin seperti kecewa, menangis, sedih begitu? Ya, hal yang di rumah itu yang membuat marah, yang membuat senang dulu aja, yang membuat senang Mas Ruben begitu. Dia saya libatkan dengan kegiatan di rumah sih. Jadi dia tuh senangannya apa? Merapi-rapikan sepatu misalnya di rumah. Terus merapi-rapikan sandal, merapi-rapikan kabel-kabel yang berantakan itu dia seneng itu seperti itu. Jadi misalnya ya udah berarti dia membantu kerja mama gitu. Terus tapi kalau yang sedih itu dia itu kalau belajar di sekolah mau, tapi kalau di rumah memang ini saya harus merubah pola itu sih sebenarnya, PR saya juga. Jadi kalau belajar di rumah itu nggak mau. Jadi kesannya kalau belajar tuh di sekolah di tempat les gitu. Jadi kalau di rumah ya udah saya mau kegiatan saya sendiri gitu, seperti itu. Iya, nggak bisa dipaksa buat belajar, tapi tetap saya masukkan kayak belajar keseharian aja. Iya, aktivitas sehari-hari. Iya, seperti kalau di sekolah kan bisa bikin tempe itu seperti yang itu. Iya. Berarti memang seperti mengajak Mas Ruben agar tidak minder bahwa dirinya mungkin memiliki kekurangan atau berbeda dengan yang lain, dengan cara mengajak Mas Ruben beraktivitas seperti biasa begitu, baik itu mencuci, bersih-bersih rumah begitu enggak. Itu memang salah satu usaha untuk menjaga mentalitas Mas Ruben sendiri biar tidak ada kecenderungan menyendiri ataupun merasa dirinya kok berbeda ya dengan yang lain, kemudian tidak
tidak ingin berkembang, tidak iya. ingin melakukan apa-apa, udah di Iya. rumah sendiri gitu. Tapi Iya. memang dari keluarga, dari ibu sendiri Iya. untuk menyingkirkan hal itu ya udah kita ibu sendiri mengajak Mas Ruben apapun aktivitas ibu, aktivitas keluarga itu melibatkan Mas Ruben begitu. Iya. Jadi kan sudah tadi di awal juga saya sudah bilang kita jangan kecewa pada Tuhan atas pemberian Tuhan, dan kita jangan mengecewakan Tuhan dengan apa yang sudah diberikan kepada kita. Dengan cara apa? Dengan cara memberi terapi yang baik, memberi kasih sayang yang penuh. Di keluarga itu kalau hangat itu anak bahkan merasakan. Merasa nyaman. Ya. Dulu waktu Ruben belum bisa bicara, saya itu nangis. Dia langsung lap air mata saya. Coba kalau kakaknya itu kan nggak seperti itu. Tapi Ruben itu bisa tahu mamanya sedih. Dia taunya mama marah. Padahal mama menangis itu dia mama tidak marah. Terharu. Gitu. Iya. Ya, Ruben seperti itu. Dia saya juga puji Tuhan ya, Ruben sudah punya rasa-rasa seperti itu. Jadi rasa yang dikembangkan, dan itu tidak bisa didapat dari pendidikan sekolah. Itu bisa didapat dari naluri kasih dan sayang kehangatan keluarga seperti nih. itu. Iya. Masya Allah. Mas Ruben kalau sedih sukanya ngapain? Nonton film atau mendengarkan musik? Apa? Kalau sedih ngapain? Kalau sedih ngapain? Nyanyi. Nyanyi ya. Mas Ruben suka bernyanyi? Suka nyanyi. Suka bernyanyi. Nyanyi apa? Nyanyi. Yang paling suka lagu apa? Lagu-lagu. Lagu-lagu ya. Apa? Anak-anak atau Garuda Pancasila. Lagu apa kan? Garuda Pancasila suka nggak? Bisa dia. baik. Sini, ya lihat sini. Adik. Baik, kemudian Ibu Sri Warjanti sebagai salah satu kepala sekolah dan guru di Mitra Ananda, untuk aktivitas dari siswa-siswa atau anak-anak sendiri itu di sekolah apa aja, Ibu? Di sekolah aktivitasnya akademiknya ada. Terus bina diri, kita di sekolah kita itu memang menonjolkan ke bina diri anak supaya anak nanti bisa mandiri. Jadi bina diri itu juga utama, perilaku, terus baru ke akademiknya. Jadi akademik itu bukan nomor 1 di tempat kita, adalah nomor sekian. Perilakunya ditata bagus, terus nanti ada bina diri di situ, baru akademiknya nanti akan mengikuti. Kalau anaknya sudah perilakunya bagus, nanti akan mengikuti dengan sendirinya. Gitu. Baik, jadi memang yang diutamakan adalah bagaimana kemandirian itu tumbuh di dalam diri anak-anak istimewa ini, walaupun anak-anak ini memiliki kebutuhan khusus, tapi tetap kedepannya ketika anak-anak ini sudah dewasa mampu berkomunikasi dengan masyarakat seperti biasa, dan juga bisa melakukan aktivitas-aktivitas pada umumnya begitu ya. Ya, tujuan sekolah kita memang seperti itu. Iya. Jadi tujuan kita adalah supaya anak nanti dibawa ke tempat umum itu bisa bersosialisasi. Gitu. Baik. Okay. Kemudian ini Bu Lisang ya, tentunya sebagai orang tua yang menjadi pendorong utama ya bagi Mas Ruben sendiri, yang tentunya lebih sering membersamai tumbuh kembangnya Mas Ruben. Ini bagaimana cara menjaga mental, menjaga kesabaran ini? Seperti apa? Ya ini kayaknya pertanyaan paling berat. Jadi maksudnya pastilah ya kita sebagai orang tua mempunyai anak, terutama saya ibu yang menemani Ruben karena papanya kebetulan kan ada di Bekasi. Jadi saya merawat Ruben bersama kakaknya berdua aja. Jadi itu pasti lebih berat gitu. Lebih berat ya. Iya, lebih berat saya soalnya menjadi seorang ibu, menjadi seorang ayah, menjadi teman-teman bagi anak saya yang cowok-cowok ini. Iya. Jadi ya pertama pasti saya berat. Jadi tapi
masa saya harus merenungi nasib saya gitu. Jadi saya akhirnya mempunyai teman komunitas dengan mama-mama yang mempunyai anak kebutuhan khusus juga di Solo gitu. Terus akhirnya banyak sharing, banyak bertukar pikiran, paling enggak bercerita anaknya gimana di rumah gitu. Jadi menangani, Nek, kalau anakmu gini kamu gimana gitu. Jadi kan paling enggak kita berbagi cerita itu udah melegakan kita, stres kita paling enggak kita udah berapa persen lah hilang, tapi tidak semuanya hilang ya pasti ya. Betul, Tapi ya udah, itu salah satunya seperti itu, mempunyai teman dengan komunitas yang sama itu sangat mendukung sekali. Terus dengan lingkungan sekitarnya yang mendukung itu juga salah satunya juga yang bisa melepas kepenatan saya dalam mendidik anak berkebutuhan khusus seperti Ruben ini. Ya udah, lama-lama akhirnya kalau kita Ruben gitu ya, kalau kita akan menikmati semua perjalanan hidup inilah, jadi akan enak gitu. Jadi kita nggak usah menyesali kenapa, jangan banyak bertanya, pokoknya kita jalanin aja lah gitu. Jalani terutama dengan ikhtiar, berdoa pasti, terus memberi apa sih yang terbaik buat Ruben ke depannya. Membekali, kan kita tidak bakal menemani Ruben selamanya kan. Jadi Ruben masih punya masa depan sendiri. Dan Ruben akan bergaul di masyarakat dengan beraneka macam manusia seperti apa. Dia harus tahu seperti itu. Jadi itu bekal investasi buat Ruben. Jadi harus membekali semuanya kepada Ruben gitu. Jadi memang merenungi ataupun bahkan menyalahkan kondisi ini kedepannya hanya akan mendatangkan keburukan ya. Tidak ada usaha-usaha bagaimana untuk membantu Mas Ruben tumbuh kembangnya agar dapat bersosialisasi dengan masyarakat. Jadi memang harus ada aktivitas-aktivitas, bahkan ada sharing informasi dengan orang tua yang memiliki anak dengan kondisi yang sama seperti Mas Ruben. Itu yang menjadi salah satu bentuk usaha dari Bu Lisa untuk meningkatkan semangat begitu nggih. Iya, soalnya waktu itu berjalan saya rasa cepat sekali ya. Tahu-tahu kemarin Ruben masih segini nih, masih kecil, tahu-tahu udah melebihi dari papanya gitu kan. Jadi umur waktu dan umur itu cepat berjalan. Jadi jangan sampai kita kehilangan momen-momen di mana Ruben itu harusnya bisa bertambah, bisa memiliki kemampuan yang lebih. Kita jangan sampai terhalang apapun itu. Jadi jangan tahu-tahu nanti kok udah 30 tahun anakku belum bisa apa-apa. Itu loh, berkaca lah sama diri sendiri gitu. Kamu kemarin ngapain aja, itu pasti ada miss di belakang itu. Jadi saya tidak mau seperti itu. Jadi saya berusaha maksimal menjaga titipan Tuhan dengan memberi terapi, dengan memberi sekolah yang baik juga, dengan memotivasi Ruben juga gitu. Jadi Ruben tidak patah semangat, Ruben tetap semangat ya Ben ya. Semangat. Iya, tetap semangat. Alhamdulillah. Iya. Dengan apapun kondisinya Ruben harus semangat. Iya, harus semangat. Iya. Baik. Jadi akan tetap terus berusaha semaksimalnya bagaimanapun caranya demi menjaga masa depan anak, masa depan Mas Ruben. Ini juga pembelajaran, pembelajaran hidup melalui Ruben. Iya, betul sekali. Iya. Dan untuk Bu Sri sendiri ini Bu, mungkin bisa dipesankan ini kepada orang tua di luar sana yang mungkin dalam hal ini orang tua ini memiliki anak dengan kondisi berkebutuhan khusus, bagaimana harus memilihkan sekolah yang tepat agar nanti masa depan anak-anak ini, anak-anak istimewa ini tetap ada harapan di masa depan di usia dewasanya begitu Bu.
Ya, sebagai pendidik, saya hanya berpesan kepada orang tua, siapapun yang memiliki anak ABK, jangan shopping terapi. Jadi kasihan, kadang-kadang di sini sudah ini, nanti pindah ke sini, memulai dari awal lagi kayak gitu. Dan terapinya jangan diputus, jangan putus asa. Semua anak punya masa depan sendiri-sendiri. Jadi saya sarankan tetap terapi maupun dimanapun sekolahnya itu baik. Jangan ya itu tadi berpindah-pindah karena di sana begini ganti di sini gitu. Karena itu, semua memang butuh proses. Iya, butuh proses. Sekolah pun juga butuh proses. Jadi dimanapun sekolahnya semuanya baik. Ya, baik. Untuk ABK. Kemudian untuk Bu Lisa ini sebagai orang tua yang tentunya secara langsung membersamai Mas Ruben dalam aktivitas-aktivitas kesehariannya, mendampingi Mas Ruben dalam tumbuh kembangnya, bisa disampaikan ini pesan juga kepada orang tua di luar sana yang mungkin dalam perjalanan hidupnya juga serupa dengan apa yang Ibu jalani saat ini. Bagaimana cara menjaga semangat, meningkatkan kasih sayang untuk anak-anaknya yang istimewa ini? Ya, ini menurut saya mungkin saya nggak tahu bisa diterima dengan orang lain secara umum ya, secara umum banget. Tapi kalau kita memiliki anak kebutuhan khusus, kita bisa bersedih sih, tapi tidak perlu lama-lama gitu. Kita tetap harus menata kehidupan anak kita. Jadi kita tetap tidak lupa berdoa, kita tetap berusaha dengan apa? Dengan memberi terapi yang baik, dengan memberi makan yang misalnya ada anak nggak alergi makanan, itu bisa pengaruh juga sih. Jadi memberi makan yang terbaik dengan kondisi anak masing-masing, dan yang penting kasih sayang keluarga, kasih sayang orang tua lebih utama. Buat apa kita mencari istilahnya harta yang banyak tapi anak kita tidak kita bisa tidak bisa apa sih ya namanya, tidak bisa mengayomi gitu. Kita percuma gitu. Kasihan anak-anak seperti ini gitu. Harus butuh kasih sayang, butuh pendampingan, dan masih butuh terapi sampai umur berapapun dia terapi berupa apa aja itu harus dilakukan, harus diusahakan. Iya, terus menerus dan nggak akan habisnya. Biarpun Ruben masih udah umur 18 tahun ini, saya juga masih menjalankan terapi buat Ruben. Jadi tetap semangat buat keluarga, terlebih-lebih mama anak ABK. Tetap semangat ya, soalnya kita garda terdepan buat anak kita. Iya, baik. Terima kasih Mas Ruben, ya, Ibu Lisa dan juga Ibu Sri atas kehadirannya di studio. Semoga sehat selalu dalam lindungan Tuhan, dan semoga Mas Ruben juga sehat, perkembangannya baik. Begitu ya Mas Ruben. Semangat selalu ya. Semangat. Oh, baik ya. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, demikian tadi perbincangan kita bersama Mas Ruben dan juga Ibu Lisa dan juga Ibu Sri mengenai bagaimana ya orang tua berusaha berjuang dengan penuh kasih sayang dan cinta membersamai anak-anak istimewa yang Allah beri keistimewaan dengan kondisi berkebutuhan khusus. Dan saksikan terus acara Anugerah setiap hari Jumat dan juga acara-acara yang lainnya hanya di channel terpilih MTA TV. Saya Muhammad Faisal mohon undur diri. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.